Ini surat An-Nisa ayat 31. Artinya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jikalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami hapuskan daripada engkau dosa-dosa kecil dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa kalau kita bisa menghindarkan diri daripada dosa besar, maka dosa-dosa yang kecil ada pada diri kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak minta ampun kepada Allah. Artinya demikian. Asalkan kita bisa menjauhkan diri daripada dosa-dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Sembahyang 5 waktu antaranya itu, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib lagi, Ramadan sampai ke Ramadan yang berikutnya, Jumat sampai ke Jumat yang berikutnya, itu merupakan penghapus dosa selama kita jauhi dosa-dosa besar. Walaupun kita kada istighfar kepada Allah, tapi kalau kita sembahyang zuhur, itu sudah akan menghapus dosa-dosa antaranya sembahyang berikutnya, selama kita bisa menjauhi dosa besar itu. Nah, maka oleh demikian Imam Az-Zahabi mengatakan sesuatu yang sangat penting bahwa seseorang itu mengetahui apa-apa yang dimaksud dengan dosa besar itu. Kita perlu mengetahui agar bisa menjauhinya dan menghindarinya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada menjelaskan secara pasti berapa jumlahnya dosa-dosa besar itu. Al-Quran pun demikian, tidak ada menjelaskan jumlah dosa besar sekian puluh atau sekian ratus, tidak ada. Cuma ada menunjukkan bahwa dosa itu ada besar, ada kecil. Nah, oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, para ulama, masing-masing mereka mencurahkan pemikirannya, mereka mencurahkan segala kemampuan yang ada padanya untuk meneliti apa-apa gerangan dosa-dosa besar itu yang mesti kita tinggalkan atau kita jauhi itu. Memang secara jelas dosa-dosa besar itu seperti meninggalkan rukun Islam yang 5, itu sudah jelas. Orang kadang mau mengucap 2 kalimat syahadat berarti kafir, jelas itu dosa besar. Orang meninggalkan sembahyang, jelas dosa besar. Orang meninggalkan puasa padahal tidak ada uzur, dosa besar. Orang tidak membayar zakat padahal dia mesti membayar zakat, dosa besar. Orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu, dosa besar, itu sudah nyata. Ibnu Abbas mengatakan 70 dosa besar itu. Bahkan ada mengatakan 700. Ada pula sebagian daripada ulama yang tidak menghitung jumlahnya berapa dosa besar, cuma hanya mereka itu memberikan kriteria. Dosa besar itu kriterianya ini. Di antara mereka berkata, al-kabiratu ma fiha haddun aw wa'idun aw la'nun aw tabarri aw laisa minna aw nafyu iman. Dosa besar itu adalah sesuatu yang padanya itu ada hukuman dunia. Bila kita lakukan, kita dihukum dalam dunia, itu berarti dosa besar. Atau ada janji, ancaman Allah bahwa orang yang melakukan itu tidak akan masuk surga,
masuk neraka artinya, itu berarti dosa besar. Atau ada kalimat laknat, Allah melaknat ini, Allah melaknat itu, berarti itu dosa besar. Atau ada ucapan Rasulullah, aku berlepas daripada orang yang melakukan ini, berarti itu dosa besar. Atau sabda Rasulullah yang mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang memperbuat ini umpamanya. Atau dinafikan iman, tidak beriman orang yang demikian, nah berarti itu melakukan dosa besar. Contohnya, ma fiha haddun, dosa besar itu adalah pertama sesuatu yang mengandung hukuman dunia. Contohnya zina. Orang yang melakukan zina apabila dia belum pernah kawin sebelumnya, belum pernah nikah sebelumnya, dia dihukum 100 kali cambuk. Sesudah itu hanya ditahan penjara sekian, setahun atau 2 tahun atau sekian tahun namanya. Nah, itu hukuman dunia untuk zina. Berarti menunjukkan bahwa zina itu jelas dosa yang besar. Nah, seseorang yang melakukan zina tidak akan terhapus dosanya kalau tanpa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada bisa dihapuskan karena itu dosa besar. Contohnya lagi, wasariqah, mencuri. Orang yang mencuri itu dihukum dalam dunia dengan potong tangan, ditatak tangannya. Nah berarti ini dosa besar. Memang mencuri adalah dosanya besar. Orang yang pernah mencuri, dosanya kada akan terhapus dalam catatan amalnya kalau dia tidak benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan seluruh syarat-syarat tobat. Contohnya lagi, wal qazab, qazful muhsanat, mendakwa perempuan-perempuan atau laki-laki yang adil didakwa berzina. Kita mendakwa orang berzina, maka orangnya itu adil, orangnya itu terhormat, orang itu bisa menjaga diri, dipadahkan wah itu berzina orangnya. Nah, kita mendakwa itu dosanya besar. Kenapa? Karena kita bisa dihukum dalam dunia dengan pukulan juga. Wal qatal, membunuh orang, jelas sudah itu. Membunuh orang ini di samping hukumannya qisas dalam dunia dibalas, membunuh orang yang sengaja, maksudnya secara berencana sengaja membunuh orang, ini dihukum dalam dunia hukuman qisas, di samping akhirat hukumannya yang berat. Nah, jadi itu contoh kecil atau sebagian kecil daripada dosa besar yang di situ ada hukuman dunia, haddun.